Perbedaan menghantarkan kebersamaan. Kebersamaan menghantarkan kesejahteraan. Kesejahteraan menghantarkan kebahagiaan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan, tatkala salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlilhu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya, yang semoga mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para hadirin yang berbahagia, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami hadir untuk menyampaikan syahril Quran yang bertema Adab Amaliyah dan Keutamaan Menuntut Ilmu. Tema ini sangat penting untuk dibahas, sebab ilmu tanpa adab akan sia-sia, ilmu tanpa amal akan menjadi beban, dan ilmu tanpa keikhlasan tidak akan meninggikan derajatmu di sisinya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang memakan daging saudaranya yang sudah mati? Sungguh, tentu kamu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari ayat itu dijelaskan tentang adab batin, yang dimana adab tersembunyi namun menentukan keberkahan ilmu. Prasangka buruk, ghibah, dan suka memaki-maki orang itu adalah perbuatan yang mengotori hati. Lalu bagaimana ilmu yang suci akan masuk ke dalam hati yang penuh kotoran? Dan bagaimana mungkin cahaya ilmu bersinar dalam jiwa yang gelap dipenuhi oleh kebencian dan prasangka? Karena adab adalah pintu ilmu.
Tanpa adab, ilmu tidak akan menembus hati. Para ulama sering berkata, kami mempelajari adab selama 30 tahun lamanya. Baru setelah itu kami mempelajari ilmu selama 20 tahun lamanya. Dari ulasan tersebut sudah dijelaskan bahwa adab bukanlah tambahan melainkan syarat utama dalam mencari ilmu. Adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada teman, dan adab kepada ilmu itu sendiri. Terus menjaga lisan, merendahkan hati, dan tidak meremehkan siapapun, itu adalah fondasi penuntut ilmu sejati. Lalu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Di sana mereka telah memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada umatnya, di mana kabar gembira ini tidak hanya untuk orang yang mengetahui, melainkan untuk orang yang mengamalkannya. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak akan berbuah. Ilmu tanpa amal seperti lampu tanpa cahaya. Ilmu menuntun amal, dan amal menyempurnakan ilmu. Ketika seseorang belajar sabar, maka dia harus mempraktikkannya. Dan ketika seseorang itu mempelajari tentang kejujuran, maka dia harus jujur dalam berkata maupun berbuat. Lalu ketika orang itu belajar tentang akhlak, maka dia harus menghiasi diri dalam pergaulan yang baik. Ilmu tidak hanya untuk dihafal, melainkan ilmu hadir untuk mengubah diri, memperbaiki akhlak, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya ada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassa'u fil majlis fafsa'u Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassa'u fil majalis fafsa'u yafsa'illahu
لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini adalah mahkota bagi penuntut ilmu, di mana ayat ini membuktikan bahwa kemuliaan tidak datang dari harta, jabatan, ataupun keturunan, melainkan dari ilmu itu sendiri. Dan lebih dari itu, iman adalah yang menggerakkan ilmu tersebut. Lihatlah bagaimana ulama dihormati, lihatlah bagaimana seorang guru dimuliakan, dan lihatlah bagaimana orang yang berilmu menjadi rujukan umatnya. Mereka dimuliakan bukan karena dunianya, melainkan karena Allah mengangkat derajat mereka. Siapapun kita, pelajar, mahasiswa, ataupun santri yang sedang menuntut ilmu dengan amal dan adab, maka kita sedang menapaki jalan menuju kemuliaan tersebut. Wahai generasi muda, jika kamu ingin dimuliakan, maka muliakanlah dengan adab. Jika kamu ingin dinaikkan derajatnya, maka tekunlah dalam belajar. Dan jika ingin hidup bercahaya, maka amalkanlah ilmu tersebut. Ilmu adalah cahaya, adab adalah lentera, dan amal adalah jalannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datang dari diri kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamu alaikum